Saya memohon dengan siaran kali ini kepada Bapak pemimpin di Indonesia seluruhnya, Bapak polisi, saya mohon keadilan, saya mohon pelaksanaan hukum di Indonesia ini dengan penuh keadilan. Bukan hukumnya yang salah, tetapi pelaksanaan hukum polisi, jaksa dan hakim itu tidak bisa berlaku adil terhadap rakyatnya di depan hukum. Saya yang baru 3 kali dilaporkan, laporan itu ditambah oleh si Hani Kristianto melaporkan saya bahwa saya menistakan agama. Kemudian ada lagi laporan ibu-ibu Kristen. Jadi ada 2 orang Kristen dan 1 orang Muslim yang melaporkan saya. Yang Muslim ini Hani Kristianto. Ya dulu juga dia Kristen karena dia tersinggung dengan pernyataan-pernyataan saya agar 300 ayat itu dihapuskan. Marah mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, sementara Somad sudah dilaporkan, sudah 4 laporan ke polisi. Yang saya tahu ketika itu belum ditersangkakan, belum diperiksa itu Somad. Kalaupun itu diperiksa, nanti polisi akan ngomong bahwa Somad ini banyak pengikutnya sehingga tidak bisa ditangkap. Begitu saudara-saudara ketidakadilan ini. Makanya Bapak Presiden dengan rendah hati saya memohon keadilan. Saya memang mencintai Indonesia. Saya sangat suka dengan Indonesia, tempat kelahiran saya. Tetapi apa boleh buat, apa yang harus saya lakukan ketika saya ada di Amerika ini adalah sebuah ancaman bagi saya kalau kembali ke Indonesia. Saya akan dihukum berat. Saya akan begini dan begitu. Saya sudah membayangkan karena saya sudah pernah dipenjara Pak Jokowi gara-gara hukum, pelaksanaan hukum yang tidak adil itu Pak Presiden. Saya berharap bahwa Pak Presiden bisa mengerti ini dan permintaan saya ini Bapak Presiden mengabulkannya. Ya janganlah begitu, tangkap Somad dong. Kalau saya nanti dipenjarakan, ya Somad juga harus dipenjarakan dan hukumnya juga harus sama karena dia menghina salib. Dia bilang bahwa di salib itu ada jin kafir. Bagaimana begitu Pak Presiden? Mohon Pak Presiden, bagaimana bisa diharapkan agar kehidupan, kenyamanan, kesejahteraan, keharmonisan hidup beragama itu tercipta dengan baik. Somad, bahkan Habib Rizik, ada potongan khutbahnya. Kalau Tuhan itu lahir, maka bidannya siapa? Ada siapa lagi yang mu'alaf itu menghina Alkitab. Ada lagi yang sedang hot sekarang ini, yang sedang viral adalah HMC. HMC ini saudara Julius ini sudah keterlaluan. Dia menghina Tuhan Yesus Kristus. Ya, menghina Tuhan Yesus Kristus dengan menggambarkan kelamin dan ada salibnya di situ. Ini adalah kelamin yang tidak pernah dipakai katanya. Coba kalau gambar itu sama, ini kelamin Mamat gitu, berani kamu menghina Mamat saja? Kalau nggak marah seluruh orang itu, agama pengikut Arab itu pasti marah besar. Nah ini hal-hal yang begini nih. Dan nggak mungkin Julius HMC itu ditangkap. Padahal sudah sangat menghina sekali. Salib itu sakral.
Tuhan Yesus itu sangat sakral bagi kami. Kami menghormati salib itu karena salib itu adalah pembebasan roh untuk terus dalam kebenaran dan membela keadilan. Saya sudah lama di sini, Pak Jokowi, hampir setahun. Saya berada di negeri orang. Saya meninggalkan anak saya, istri saya, harus kembali ke Indonesia. Di manakah letak keadilan hukum ini pelaksanaannya? Kalaupun ada di dalam tim hakim, ada orang Kristen, nggak bisa ngomong. Hakim kan cuma 3, 1 orang Kristen, ya sudah kalah. Maka saya ditetapkan, dihukum vonis 4 tahun. Tetapi kami naik banding, sampai kasasi, turun tinggal 2 tahun. Dan karena saya banyak menginjil di dalam penjara, dan kelakuan saya baik, saya hanya menjalani 1 tahun 4 bulan, alias 16 bulan saya di dalam penjara. Nah, saya sudah membayangkan kalau saya ditangkap lagi, maka saya akan disiksa lebih parah lagi. Karena banyak sekali video-video saya, terutama di channel ini, itu dianggap menghina dan menista, melecehkan. Sementara orang-orang mereka melecehkan iman kami. Kepada siapa kami melapor? Kepada siapa kami mengadu? Kalau bukan kepada Bapak Presiden, agar memperbaiki pelaksanaan hukum ini. Saya juga sudah ngomong banyak tentang pesantren-pesantren dan kurikulumnya untuk diperbaiki, agar pengajaran di sana tidak mengajarkan radikal dan kebencian. Mereka jangan lagi mengajarkan hal-hal yang buruk. Dan ustadz-ustadz harus bisa dipercaya, agar mereka tidak melakukan pelecehan terhadap santriwati di seluruh pesantren Indonesia. Ini bukan rahasia lagi. Sudah menjadi cerita dari mulut ke mulut di tengah masyarakat Indonesia dan ustadz-ustadz di seluruh Indonesia. Pelecehan itu tetap berjalan di seluruh pesantren. Dan kiainya bisa mengawini lebih daripada 4 orang. Padahal batas hanya 4 orang. Tapi bisa mengawininya lebih daripada 4 orang. Ini terus terjadi di seluruh Indonesia. Saya hanya menyayangkan agar bangsa Indonesia ke depan tidak ada yang dilecehkan, tidak ada yang disakiti hatinya. Itu sebabnya saya tetap berusaha berjuang. Bagaimana saya setuju dengan undang-undang pasal penistaan agama. Saya setuju dengan pasal undang-undang ITE. Saya setuju, tetapi mohon pelaksanaannya. Kalau orang satu ngomongnya begini, kemudian dihukumnya begini. Jangan karena orang minoritas dihukumnya berat yang minoritas bahkan tidak tersentuh oleh hukum itu sendiri. Jadi begitu saja, saya mohon maaf dengan serendah-rendah hati saya kepada pemimpin Indonesia, kepada menteri-menteri di Indonesia, anggota-anggota DPR, MPR di seluruh Indonesia yang ada, yang duduk di Senayan, yang duduk di Istana. Agar pelaksanaan hukum ini bisa diterapkan dengan adil. Terima kasih saudara-saudara. Ini adalah siaran saya yang pertama malam hari ini waktu Indonesia dan pagi di Amerika. Terima kasih. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Amin.